Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pada yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di malam hari ini kita bersama mendekati agama melalui ayat-ayat Al-Qur'an untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama ini agar kita lebih baik lagi sebagai seorang yang beriman kepadanya. Pada ini saya berikan ayat Allah yang kita akan kaji bersama. Ini adalah merupakan ayat 174 dan berikutnya dari surat Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim illa nar. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah dari Alkitab dan mereka menjualnya dengan harga yang murah, mereka itulah orang-orang yang di dalam mereka memakan di dalam perut mereka kecuali neraka. Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Allah tidak akan pernah berbicara dengan mereka di hari kiamat nanti. Wala yuzakihim. Allah tidak akan mensucikan mereka. Allah tidak akan memuji mereka. Walau adzabun alim. Bagi mereka ada siksa yang demikian sangat pedih. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah Allah. Mereka beli siksa dengan keampunan Allah. Fama asbarahum 'ala nar. Alangkah sabarnya mereka terhadap neraka. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Demikian itu bahwasanya Allah telah menurunkan Alkitab dengan benar. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi syiqaqin ba'id. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Alkitab itu mereka ada di dalam perbedaan yang sangat jauh. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukanlah kebajikan itu kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakin birra man amana billahi wal yawmil akhir. Akan tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, wal malaika, beriman kepada malaikat, wal kitab, beriman kepada kitab, wal nabiyyin, beriman kepada nabi-nabi, wa atal mala ala hubbihi dzil qurba, dan dia memberikan hartanya atas dasar cintanya kepada hartanya itu diberikannya kepada sanak familinya, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa min as-sabil, ibnu sabil, was-sa'ilin, peminta, wa fil riqab, dan budak. Wa aqama as-salat, dia tetap menegakkan salat. Wa ata az-zakat, dia tetap membayarkan zakat. Wal mufuna bi 'ahdihim idza 'ahadu. Mereka adalah orang yang selalu memenuhi janji jika mereka berjanji. Wasabirina fil ba'sa'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang bersabar di dalam suasana kesulitan dan kesusahan. Wa hinal ba's, dan ketika dalam suasana yang sangat berat. Ulaika alladzina shadaqu. Mereka adalah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang yang bertakwa. Para jemaah yang saya muliakan, ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca ini, bagian awal dari ayat yang kita baca, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah dari Alkitab yang ada. Dan dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang itu adalah orang-orang Yahudi yang mereka menyembunyikan gambaran sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam kitab suci mereka. Mereka sebenarnya menunggu kedatangan Rasul, tapi ketika Rasul yang datang itu bukan dari
orang Israel mereka menolak. Bagaimana yang saya mengatakan di dalam kitab suci mereka disebutkan bagaimana sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan datang itu. Tapi itulah kenyataan. Mereka tidak mau menjelaskan apa adanya. Dan kemudian mereka menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harga yang murah, dengan arti kata demi untuk mendapatkan keberuntungan duniawi. Mereka berani memutarbalikkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada. Mereka menafsirkan ayat-ayat Allah bukan kepada maksud yang sebenarnya. Ini dikatakan oleh Allah. Mereka menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Sikap orang Yahudi yang seperti itu, kata Allah, mereka itu sepertinya mereka memakan di dalam mulut mereka itu bara api neraka. Karena mereka yang menyembunyikan kebenaran, mereka yang memutarbalikkan kebenaran yang ada, dan dengan itu mereka mendapatkan keberuntungan yang bersifat duniawi. Sama saja kata Allah, sikap mereka itu dengan mereka memakan bara api neraka di dalam mulut mereka. Betapa bencinya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang Yahudi yang memutarbalikkan kebenaran itu, yang menyembunyikan kebenaran itu. Pada sebenarnya kan sudah kita kemukakan dalam kajian yang berlalu, siapapun dia yang ketika dia ditanya tentang suatu kebenaran tidak boleh dia menyembunyikannya. Dan kalau ada orang yang menyembunyikan kebenaran itu, orang itu akan diberi tali kekang dari tali kekang neraka nantinya. Seperti itu yang dikatakan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah tentang orang-orang yang menyembunyikan kebenaran itu, tentang orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran itu, wala yukallimullah yaumil qiyamah. Allah tidak akan mau berbicara dengan mereka di hari kiamat nanti. Betapa makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diomongi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang saya mengatakan, Allah tidak akan menyapa orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang yang dikatakan oleh Allah sebagai orang kafir, orang musyrik, orang yang menyembunyikan kebenaran, memutarbalikkan kebenaran, Allah tidak akan mau ngomong dengan orang itu, saking marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yuzakihim. Allah tidak akan mensucikan mereka, dengan arti kata Allah tidak akan menguji mereka. Allah tidak akan mengatakan mereka sebagai orang yang baik. Walau ada tadi. Dan untuk mereka ada siksa yang demikian sangat pedih. Mereka yang sebenarnya seperti ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang Yahudi yang menyembunyikan kebenaran, yang memutarbalikkan kebenaran. Gambaran yang senada dengan hal ini juga dikemukakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa gambaran hadis. Bagaimana yang sebenarnya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, seperti hadis yang berasal dari sahabat Abu Hurairah berikut ini. Kata Nabi, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ada tiga bentuk manusia yang Allah tidak akan mau ngomong dengan orang itu, Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan memperhatikannya, Allah tidak akan mensucikannya, dalam grup Allah tidak akan memujinya, Allah tidak akan mengatakan orang itu orang baik, dan untuk mereka ada siksa yang sangat pedih. Kata Nabi yang pertama, syaikhul zani, orang tua yang berzina. Kita berlindung kepada Allah dari gambaran yang seperti itu, sudah tua berzina. Yang kedua, malikul kadzab, raja atau penguasa yang pembohong, sudah berkuasa masih berbohong. Yang ketiga, adilul mustakbir, orang miskin yang sombong. Sudah miskin sombong. Kalau ada ya tiga orang itu, kata Nabi, Allah tak akan mau ngomong dengan orang. Allah tak mau berarti, dan Allah akan tidak akan pernah mau mengatakan orang itu sebagai orang baik. Di dalam riwayat yang lain, pada zaman yang saya berikan hadis yang berasal dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi juga ada mengatakan, "Thalathatun la yukallimuhum
qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ada 3 bentuk manusia yang Allah tidak akan ngomong dengan mereka di hari kiamat nanti. Allah tidak akan perhatikan orang itu, Allah tidak akan puji orang itu, dan untuk orang itu ada siksa yang pedih. Para jamaah yang saya muliakan, Nabi sampai mengatakan hal ini 3 kali. Lantas sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu yang meriwayatkan di sini mengatakan, khabu wa khasir. Sungguh mereka rugi dan celaka ya semua. Man ya Rasulullah? Siapa ketiga orang itu wahai Rasulullah? Kata Nabi, yang pertama al-muslim, orang yang memanjangkan pakaiannya karena menyombongkan diri. Yang kedua al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Yang ketiga al-munfiqu sil'atahu bil half al-kadhib, orang yang melakukan barang dagangannya dengan sumpah palsu, dengan sumpah bohong. Tadi saudara muslim, demikian beberapa gambaran hadis Nabi SAW yang sejalan dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kalau di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak tentang orang Yahudi yang menyembunyikan kebenaran, yang mengabaikan kebenaran, atau siapapun orang yang seperti ini. Allah tidak akan mau ngomong dengan orang itu, Allah tidak akan pernah puji orang itu, dan untuk orang seperti itu ada siksa yang pedih yang disiapkan oleh Allah untuknya. Kata Allah, ulaika alladziina ishtarau ad-dhalalata bil-huda. Itulah orang-orang yang mereka mau membeli kesesatan padahal kebenaran ada di hadapannya. Wal 'adzaba bil maghfirah. Mereka mau membeli siksa padahal keampunan ada di hadapannya. Kata Allah, "Fama asbarahum 'alan nar." Alangkah sabarnya mereka terhadap neraka. Kok mau mereka seperti itu ya? Apa mereka tahan, mampu menghadapi siksa neraka yang disiapkan oleh Allah? Maka jemaah yang sebenarnya Allah sangat menyesalkan orang-orang yang seperti itu, yang ternyata lebih mau kepada kesesatan padahal hidayah Allah ada, lebih mau kepada siksa padahal keampunan dari Allah ada. Itu yang dikatakan oleh Allah, "Fama asbaru 'alan nar." Alangkah sabarnya orang itu terhadap neraka, sepertinya dia mampu untuk menghadapi siksa yang dia disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Demikian itu karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan benar. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Sesungguhnya orang yang berselisih tentang Alkitab itu, mereka ada di dalam perpecahan yang sangat jauh. Sangat disayangkan kebenaran yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata mereka tidak mau mengikuti kebenaran yang sudah jelas itu. Mereka tidak mau mengatakan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Ya, orang-orang seperti itu ya adalah orang yang merugikan diri mereka. Ujungnya mereka dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat berikut ini, laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukanlah kebajikan itu kalian yang mau menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Para jemaah yang saya muliakan, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini masih terkait dengan ayat yang menjelaskan perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Kita lihat dalam kajian yang berlalu itu soal perubahan arah kiblat itu, ada sebagian dari orang-orang yang beriman merasa keberatan. Ada di antara mereka yang menuding Nabi macam-macam. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini untuk menjelaskan hikmah yang terkait dengan hal itu. Kenapa? Bukanlah merupakan kebaikan, kebajikan jika kalian mau menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Bukan itu masalahnya. Walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir. Akan tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Artinya esensinya bukan itu.
Iya, bukan kamu yang mau disuruh menghadap ke arah timur, ke arah barat atau kemana pun, bukan itu. Yang paling penting itu adalah sikap taat dan mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang saya muliakan, yang namanya kebajikan itu adalah dikala seseorang betul-betul taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah. Kendati pun hal itu suatu yang belum masuk ke dalam akal pikiran manusia. Tapi kalau itu suatu yang diperintahkan oleh Allah atau suatu yang diperintahkan oleh Rasul, dia patuh, dia taat. Karena itu sesuatu yang tidak masuk di akal, belum bisa akal saya mencerna hal itu. Tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ini perintah Rasul. Dia saya lakukan. Penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Allah, yang dikatakan kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia melakukan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian dia yakin dengan adanya hari akhirat, hari kiamat, hari pertanggungjawaban hidup di dunia. Demikian juga dia beriman kepada malaikat, beriman kepada Alkitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kitab-kitab terdahulu. Demikian juga kitab yang terakhir, Al-Qur'anul Karim. Beriman kepada kitab-kitab terdahulu itu dituntutkan kepada kita, tapi secara global. Artinya kita akui memang Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasul terdahulu. Ada yang namanya Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ada yang namanya Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, ada yang namanya Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kita akui itu adalah kitab Allah yang diturunkannya kepada rasul-rasul tersebut. Kita imani secara global. Tidak dituntut untuk beriman secara rinci. Nah, yang dituntut untuk beriman secara rinci adalah kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quranul Karim adalah kitab suci yang terakhir, yang sempurna, yang lengkap bila dibandingkan dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Ini dan dia seorang itu beriman kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa keberadaan nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dia yakin nabi Allah, nabi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Para nabi yang saya muliakan, setelah dengan keyakinan kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab dan nabi-nabi, terlihat bukti di dalam kehidupan seseorang itu. Wa atal mala ala hubbi, dia mampu mengeluarkan hartanya, memberikan hartanya, betapapun dia cinta kepada hartanya itu, dia akan berikan kepada pertama dawil kurban, kerabat, famili. Para jemaah yang saya muliakan, ayat ini menjelaskan kepada kita betapa seseorang yang demikian dermawan, betapapun dia yang demikian sangat suka, sangat mencintai hartanya, pada waktu dia harus mengeluarkan hartanya itu akan dikeluarkan, dan dia tidak akan pernah takut miskin dengan memberi, dengan mengeluarkan. Para jemaah yang saya muliakan, semua kita ingin dalam kecukupan dan mengkhawatirkan diri kalau dalam kekurangan-kekurangan. Ketika kita mampu mengatasi itu, ini adalah sedekah yang terbaik, pemberian yang terbaik. Sebab Nabi mengatakan, afdalus sadaqah anta sadaqah wa anta sahihun syahih, ta'mal al-ghina wa tashal faqr. Sedekah yang paling utama adalah jika kamu bersedekah, mengeluarkan harta, wa anta sahih, kamu dalam keadaan sehat. Karena sehat butuh banyak, untuk makan, untuk minum, untuk ini, untuk itu.
Dan syahid, kamu ketika itu merasa ada perasaan bakhil pada diri kamu. Ta'mal al-ghina, kamu menginginkan kamu cukup lengkap. Wa takhshal faqr, kamu takut kalau kamu kekurangan. Pada waktu ketika itu dia tetap berzakat, berinfak, bersedekah, ini yang terbaik. Pada waktu itu dia nggak takut kekurangan, karena yakin dengan rezeki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang pertama yang akan mendapatkan harta yang diberikan oleh seseorang itu adalah dzawil qurba, sanak famili, keluarga yang terdekat. Para jemaah yang saya muliakan, yang dimaksud dengan dzawil qurba, kerabat dekat, famili dekat, adalah orang yang paling dekat dengan kita, dalam kurung haram kawin dengan dia. Haram kawin dengan dia. Kalau dalam tataran sejajar, saudara. Saya seibu kandung, saya saja seibu saja. Kalau ke atas, jalur paman dan bibi, dari dua jalur, jalur ayah dan jalur ibu. Kalau ke bawah, anak saudara kita yang laki-laki, dia anak saudara kita yang perempuan, dalam kurung keponakan. Ini orang yang menunjukkan dengan kita. Dan kalau mereka miskin, ya, perlu dibantu. Inilah orang yang ditekankan kepada kita untuk menolongnya, untuk meringankannya. Para jemaah yang saya berikan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, kata Nabi, as-sadaqatu 'alal masakin sadaqah wa 'ala dzawir rahim tinta. Sedekah, pemberian yang kamu berikan kepada orang miskin itu hanya bernilai sedekah. Sementara yang kau berikan kepada orang yang punya hubungan kefamilian dengan kamu, kerabat kamu, itu ada dua nilai. Sadaqatun wasilah, yaitu nilai sedekah dalam kurung bantuan, dan nilai silah, nilai hubungan baik. Fahum awlan nas bika wa bibirrika wa ihtar. Mereka itu adalah orang yang paling utama dengan kebaikan yang kamu lakukan dan dengan pemberian kamu. Para jemaah yang saya berikan, adalah suatu yang sangat disesalkan kalau dia itu sangat baik, sangat dermawan, sangat pemurah kepada orang lain, tapi kerabatnya, familinya tidak diperhatikan. Salah. Ya, yang benar, kamu perhatikan dulu keluarga kamu terdekat. Apa yang kita tolong dari mereka? Mungkin paman kamu, bibi kamu, saudara kamu, keponakan kamu. Jangan kepada orang baiknya bukan main dermawan, suka nolong, tapi kepada saudara sendiri tidak diperhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Dia akan berikan itu kepada kerabatnya pertama sekali. Dan Dia mengatakan orang-orang yang dikatakan kerabat itu adalah orang yang paling utama untuk mendapatkan kebaikan kita, untuk mendapatkan pemberian kita, pertolongan kita. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan mengeluarkan itu kepada sanak familinya pertama sekali, baru kepada yang lain. Nah kemudian berikut al-yatama, anak yatim. Para jemaah yang saya muliakan, anak yatim yang dimaksud adalah anak yatim yang miskin, anak yatim yang dalam kekurangan-kekurangan. Dari anak yatim yang ada itu juga diutamakan yatiman dza maqrabah, anak yatim yang masih ada hubungan famili dengan kamu, dalam kurung keponakan kamu, anak saudara kamu. Saudara kamu itu meninggal dunia, dia meninggalkan anak-anak yang masih kecil, perlu dibantu, ini gitu. Yang harus utamakan. Ya, baru ada yatim, anak yatim yang lain. Mereka adalah anak yatim yang miskin, yang susah, yang memerlukan pertolongan, yang memerlukan bantuan. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikut al-masakin, orang yang miskin. Para jemaah yang saya mengatakan tentang orang miskin ini, ya ada di antara ulama yang mengatakan orang miskin itu adalah orang yang telah berusaha, bekerja, tapi masih kurang dari apa yang dibutuhkannya. Dia punya penghasilan,
tapi dengan kebutuhan hariannya yang mendasar, dia masih dengan kekurangan-kekurangan soal makan, soal minum, soal pakaian, soal sekolah anak, soal tempat tinggal. Dia masih dengan kekurangan-kekurangan. Dia bantu orang miskin itu. Para jemaah yang saya muliakan, Nabi SAW mengingatkan kita agar kita jangan terkecoh dengan orang miskin. Kata Nabi, "Laisal miskin bihadzal tawaf alladhi tarqut tamra wa tamratan wal luqmah wal luqmatan." Bukanlah yang dimaksud orang miskin adalah orang yang berkeliling, yang minta-minta itu, yang kamu bisa tolak dia dengan satu biji korma atau dua biji korma, yang kamu bisa tolak dia dengan satu suap makanan atau dua suap makanan, atau dalam kehidupan kita yang kamu bisa tolak dia dengan uang Rp1.000 atau Rp2.000. Walakin al-miskin alladhi la yajidu ghinan yughni wa la yaftidu lahu fa yatasaddaq alaih. Tapi orang miskin itu adalah orang yang dia masih dengan kekurangannya dan dia tidak mampu untuk mencukupi dirinya. Orang itulah yang harus ditolong. Orang miskin di dalam ungkapan Al-Quran dikatakan ada orang yang miskin yang mau minta-minta, dia katakan kekurangannya, dan ada orang miskin yang tidak mau minta-minta. Tapi kalau diberi, dia sangat berterima kasih sekali karena orang yang memberikan perhatian kepadanya. Kemudian Ibnu Sabil, para jemaah yang saya katakan, Ibnu Sabil ini dikatakan seperti orang yang musafir yang kehabisan ongkos di tengah jalan karena barangkali uangnya hilang, kecopetan, jadi atau dia orang-orang yang dikatakan dia ingin melakukan suatu perjalanan yang sifatnya baik, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia kekurangan biaya. Dia akan melakukan perjalanan yang baik sifatnya, tapi dia kekurangan biaya. Itu yang dikatakan tentang Ibnu Sabil. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga mengatakan termasuk kepada Ibnu Sabil tamu yang kita terima di rumah kita, yang kita jamu, yang kita berikan segala sesuatunya kepada dia. Itu menurut Ibnu Abbas, Ibnu Sabil termasuk tamu. Kita dijamu tamu itu dengan makan minumnya dan segala keperluannya, itu kita termasuk Ibnu Sabil menurut Ibnu Abbas. Kemudian As-Sadi, orang yang dia itu mau minta, sengaja datang minta. Cuma yang saya belajar orang miskin yang minta itu punya. Kalau dia datang kepada orang kaya yang dia tahu orang kaya itu dia mengeluarkan zakat, dia mengatakan, "Pak, saya ini orang miskin, tolong saya berikan kepada saya zakat Bapak." Dia punya hak untuk dia diberi. Wafir budak saya dalam kurung yang diistilahkan dengan budak mukatab. Budak mukatab itu adalah budak yang ingin membebaskan dirinya, maka dia akan menebus kepada tuannya. Berapa dia dahulu dibeli, dia akan mencari uang untuk menebus dirinya supaya dia bisa menjadi orang yang merdeka. Dia katakan kepada tuannya, "Tuan, saya dulu dibeli berapa? Berikan kesempatan kepada saya untuk kerja di paruh waktu yang ada. Setelah saya kerja dengan tuan, dari sore pokoknya saya kerja, sampai malam saya kerja, kemudian saya tebus diri saya keluarkan uang seberapa saya beli dulu untuk saya bisa jadi orang merdeka." Nah, orang yang dikatakan budak mukatab ini juga dia berhak untuk ditolong oleh orang-orang yang dikatakan orang yang berharta yang mengeluarkan zakatnya, sedekahnya dan lain-lainnya. Itu yang dimaksud dengan kafirah. Wa aqamus shalah. Orang yang tadi dia itu berbuat baik dengan imannya kepada Allah, dengan beberapa tabaran yang kita katakan tadi, orang itu tetap menegakkan shalat, wa ataz zakat, dia akan tetap membayarkan zakatnya, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, orang itu akan selalu memenuhi janjinya dikala dia berjanji.
betul-betul apa yang dijanjikannya ditepatinya, karena dia tahu ya, kalau ada orang yang dia itu berjanji tidak menepati janji yang ada, ini adalah pertanda munafik. Karena Nabi SAW mengatakan seperti demikian, ayatul munafik adalah ada orang munafik itu tiga. Idza haddatsa kadzab, kalau ngomong selalu bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau janji selalu mungkir. Wa idza tumina khan, kalau dia itu diamanani dia khianat, dia curang. Dia tak mau dia menjadi orang yang munafik seperti yang dikatakan oleh Rasul itu. Makanya dia itu akan selalu memenuhi janjinya jika dia berjanji. Kemudian kata Allah berikutnya, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra, mereka adalah orang-orang yang bersabar di dalam keadaan dia susah, miskin, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan sakit, wa hinal ba's, dan pada saat-saat yang demikian sangat kritis, sabar. Jadi betapapun keadaan yang ada dengan kekurangan, dengan sakit, dengan derita, dengan dia kekritisan hidup, dia tetap bersabar. Dengan arti kata, dia tidak akan pernah mau melanggar dalam kondisi dia yang dalam keadaan berat seperti ini. Dia tidak akan pernah mau mencuri, tertipu dalam kekurangan-kekurangan. Dia tidak akan pernah mau menipu orang. Dia tidak akan lakukan itu. Sabar dalam kondisi bagaimanapun, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi sakit, dalam kondisi paling berat sekalipun. Nah, kata Allah, orang-orang yang seperti itulah orang yang benar di dalam pengakuan imannya, yang bukan hanya pengakuan itu tersimpan di dalam hatinya, tapi dia buktikan di dalam kehidupannya. Makanya Allah katakan, ulaika humul muttaqun wa ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi para jamaah yang disebutkan dari gambar ayat Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita simpulkan bahwasanya ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala baik berupa keyakinan dalam kurung keimanan seperti tadi, yakin kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab dan nabi, itu ya, keyakinan iman. Kemudian dibuktikan di dalam kehidupan yang dia itu betapapun senangnya, cintanya dia kepada harta yang dia miliki, dia keluarkan harta itu kepada sanak famili, anak yatim, orang miskin, ibu sabil, para peminta, budak, dan dia tetap dengan ibadah sholatnya, bayarkan zakatnya, dan kemudian selalu memenuhi janji. Kalau terjadi sabar dalam kondisi dia seberat apapun. Nah, orang-orang seperti itulah yang dikatakan oleh Allah, ulaika alladzina sadaqu, itu orang yang benar. Jadi bukan hanya dia ngomong, tapi ada bukti yang terlihat jelas di dalam kehidupan, dan semuanya itu dia dilakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji orang, ingin dia jadi sanjung-sanjung orang, pamer dengan mereka, enggak. Para jemaah yang saya orang-orang yang demikian baik itu di dalam amalnya, di dalam perbuatannya, memang berharap akan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat dikatakan oleh Allah, wa yu'minuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka mampu memberi makan orang, betapapun dia cintanya dengan yang dimilikinya, dia berikan kepada orang miskin, anak yatim, orang yang dalam tawanan. Katanya, innama nu'immukum liwajhillah, hanya saja kami kasih makan kalian karena berharap ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, kami tidak menginginkan dari kalian balas kebaikan kami, tidak. Dan kami tidak ingin juga kalian itu yang berterima kasih, duduk-duduk kepada kami, enggak. Ini semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, ingin berharap akan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang saya muliakan, dikala kita dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, itulah yang dikatakan oleh Allah, ulaika alladzina sadaqu, mereka adalah orang yang benar di dalam
pengakuan imannya, wa ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu akan melakukan apa yang diperintahkan dan akan meninggalkan apa yang dilarangkan. Para jemaah yang saya muliakan, inilah beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita kaji pada malam ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita tentang ayat yang kita pelajari. Mulai dari sekitar demikian berikut. Mari mengenai ada hal-hal yang ada di dalam pembicaraan untuk kita bicarakan lebih lanjut. Silakan untuk disampaikan. Allah. Tentang hadis yang dibaca mengenai pakaian. Itu sebatas apa sih? Kemudian Allah nggak akan banyak bicara ataupun saya pergi di neraka. Itu kalau mereka beranggapan bahwa mengenai pakaian itu bukan sombong. Ya. Para jemaah yang saya muliakan, isbat dalam bahasa Nabi SAW dari al-muslim, orang yang memanjangkan pakaian. Para jemaah yang saya muliakan, tentang isbal ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama, yang melihat kepada ilahnya, sebabnya karena kesombongan. Yang kedua mengatakan tidak, pokoknya isbal tidak. Para jemaah yang saya muliakan, isbal ini bukan hanya pada kain yang dipakai, sarung, celana, termasuk pada sorban, termasuk pada kamis, baju. Nah, ini dia. Jadi dia yang berpakaian yang sengaja memanjangkan pakaiannya itu dengan niat kesombongan. Ada di antara ulama yang dia melihat kepada ilahnya. Dan dia mengatakan tidak, pokoknya isbal, pokoknya apa saja yang dikatakan isbal itu tidak. Nah, para jemaah sebenarnya seperti itu permasalahannya. Nah, yang mengatakan isbal itu melihat kepada ilahnya yang tidak akan diomongin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena kesombongan. Dan yang tidak dengan itu tidak termasuk. Ini berdasarkan hadis yang Abu Bakar dia mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, saya terbiasa dia dengan pakaian seperti ini, ada panjang. Kalau tidak termasuk seperti itu, tidak ada. Jadi dari situlah ada ulama yang mengatakan, ya pokoknya isbal tidak boleh. Ya, yang kedua mengatakan dia kepada ilah. Nah, kemudian ada kesulitan dia di dalam memberikan kategori, ya atau definisi yang konkret tentang isbal. Sebab Nabi mengatakan isbal itu bukan hanya pada celana, bukan hanya pada kain dalam kurung sarung, tapi juga pada sorban, tapi juga pada kamis, baju. Nah, bagaimana? Ya, sorban yang dikategorikan sebagai isbal. Bagaimana sorban yang dikatakan sebagai sesuatu yang gambaran kesombongan, demikian juga baju. Jadi, ya kesulitan untuk menjelaskan. Tapi, ya itulah permasalahan. Jadi seperti saya katakan tentang sorban. Orang-orang Arab di dalam kehidupan kita sekarang ini yang kita saksikan, mereka bersorban. Ada yang sorban itu panjangnya bukan main, tingginya bukan main. Seperti sorbannya orang Sudan, sorbannya orang Afghanistan, lebih 5 meter. Ya, mereka naik ke atas, dan kalau orang Sudan putih, kainnya bagus. Ya, nah itu bagian mereka. Apakah itu dikatakan isbal karena panjang, karena besar, bahkan karena mahal barangkali? Ya, itu kesulitan saya, kesulitan untuk mengatakan itu isbal. Karena itu adalah pakai yang mereka pakai dalam kehidupan. Jadi isbal itu tidak hanya terbatas pada celana, kain, tapi juga pada baju, ya termasuk pada sorban. Itu adalah permasalahan. Hanya dua kecenderungan yang mengatakan, satu yang melihat kepada ilah, yang satu lagi mengatakan tidak melihat kepada ilah. Pokoknya isbal dikatakan itu haram, itu tidak boleh. Demikian tentang masalah. Oke, silakan. Mahram kita itu siapa? Ya, para jemaah yang saya muliakan, mahram itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Kalau kita bilang mahram itu terbagi kepada 3. Yang pertama mahram dengan nasab, dengan garis keturunan.
Itu yang tadi saya katakan dari 3 jalur. Ya, jalur sejajar, saudara. Mulai dari saudara seayah seibu kandung, seayah saja, seibu saja. Ke atas paman dan bibi dari 2 jalur, dari jalur ayah dan jalur ibu. Kemudian ke bawah ponakan, anak saudara saya yang laki-laki dan anak saudara saya yang perempuan. Pokoknya itu ponakan saya. Itu yang dikatakan mahram bin nasab. Yang kedua, mahram dengan sesuatu. Karena waktu bayinya dia itu menyusu dengan seorang ibu. Ya, ibu susunya itu adalah mahramnya. Termasuk anak ibu yang perempuan, dikala yang menyusu itu adalah anak laki-laki. Persis. Ya, apa yang diharamkan pada nasab itu diharamkan ya pada ya sesuatu. Karena ASI yang diminum oleh bayi dalam batas umur ya 2 tahun itu akan menjadi darah daging. Makanya ya menjadi mahram karena sesuatu. Yang ketiga, mahram karena musaharah, karena ikatan perkawinan. Seperti menantu ya dengan mertua. Ya, itu adalah ya mahram dengan musaharah. Demikian juga anak tiri. Seorang bapak menikah dengan seorang ibu, ibu itu bawa anak perempuan, punya anak perempuan. Siapa itu Pak? Anak saya. Loh, ya anak bagaimana? Iya anak istri saya. Kan saya punya istri. Ya setelah istri saya kemarin menikah, saya menikah lagi dengan dia wanita itu. Jadi istri saya dia punya anak perempuan, anak tiri. Jadi ya itu kita katakan ya adalah mahram dengan musaharah. Semuanya ada di dalam penjelasan Al-Quran di dalam surat An-Nisa dan juga ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi garis besarnya 3, ya bermahram karena nasab, hubungan ya nasab, ya hubungan darah, bermahram dengan sesusuan karena bayi dulu dia musuh dengan seorang ibu, dan yang ketiga mahram dengan musaharah karena ikatan perkawinan. Contoh antara menantu dengan mertua dengan menantu dan dengan anak ini jadinya dinikahi. Demikian adalah yang dikatakan yang mahram. Monggo ya kan. Keponakan istri itu mahram. Keponakan istri itu mahram apa tidak? Iya. Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Ya. Artinya kalau umpamanya istri itu meninggal, belum kawin dengan ini, ponakannya boleh. Iya, iya. Hanya saja kan itu penghormatan tidak akan menikahi keponakan, bahkan istri, maksudnya seperti itu. Tapi kalau umpamanya dia yang namanya ya istri itu meninggal, ponakannya dinikahi kalah kan gitu kan. Jadi hanya penghormatan lah sifatnya dan dia tidak dikatakan dia bermahram. Sama dengan beberapa yang bisa menikah saudara pisah. Saudara pisah itu halal kawin, halal nikah. Ya kendati pun secara kesehatan tidak layak, tapi kalau menikah ya boleh saja. Artinya halal. Jadi ya kalau dikatakan mahram itu dalam 3 batas yang kita katakan tadi. Sudah. Dan ada misalnya di dalam ya surat An-Nisa tentang masalah ini. Oke, silakan. Masih ada waktu? Masih ada? Ada Bu. Oh. Ada yang menanyakan nyambuni anak yatim tapi orangnya Kristen, kepalanya gimana? Pertama yang saya bolehkan berbuat baik itu secara umum kepada siapa saja, secara umum ya kepada siapa saja. Tapi diutamakan berbuat baik itu kepada orang yang muslim, yang Islam. Nolong anak yatim orang Kristen umpamanya atau agama boleh saja, sifatnya kemanusiaan. Sama lah kita diubah. Ada bencana di NTT sana yang orang-orang itu adalah orang Nasrani kebanyakan, dia nyumbang, sifatnya kemanusiaan. Tapi diutamakan kita kalau nolong itu
menolong orang Islam pertama sekali. Bahkan di antara orang Islam yang ada itu diutamakan menolong, membantu, meringankan beban orang Islam yang beribadah dalam kurung taat. Saya selalu contohkan gini, ketika seorang kaya itu mengeluarkan zakat dalam bentuk sarung, umpamanya dia bagi-bagi sarung di antara apa yang dia keluarkan menunjukkan dalam bentuk sarung. Sarung itu kalau diberikan kepada orang muslim yang beribadah, sangat gembira sekali dia. Dia akan demikian senang sekali. Alhamdulillah, ini mau hari raya Idul Fitri dapat sarung dari Bapak itu, sarung bagus lagi. Akan saya pakaikan untuk sholat Idul Fitri. Dia sangat gembira sekali. Ini orang Islam yang sholat, sangat syukur sekali, sangat terima kasih sekali. Tapi kalau ada orang Islam yang gak sholat, diberi sarung, paling untuk kemul, untuk tidur. Jadi yang utamakanlah berilah kepada orang yang kita katakan orang muslim yang taat dan rasa syukurnya dikala mendapatkan sesuatu itu besar sekali. Bila dibandingkan dengan orang yang gak sholat, yang gak beragama, dia kan Islam. Seperti itulah kedudukannya. Jadi kita diutamakan bantulah orang Islam yang kita katakan dia orang Islam kita, dia orang dalam beribadah. Jadi dibandingkan dengan orang Islam yang kita katakan dia tak sholat, apalagi dia orang bukan seagama dengan saya. Tapi bukan berarti saya tidak akan bantu. Contoh di dalam kita bertetangga, umpamanya tetangga kita ada orang Nasrani miskin, kita tahu susah dia, kita tolong, kita bantu. Itu sifatnya adalah kemanusiaan. Boleh-boleh saja dan tidak dilarang oleh agama untuk kita berbuat baik kepada siapapun. Seperti itu permasalahan berbuat baik. Dan dalam Islam tidak sangat luas, tapi ada tekanan untuk kita berbuat baik kepada orang pertama sekali yang dekat dengan kita